Haleluya, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali. Kita akan mendengarkan renungan yang akan saya sampaikan pada hari ini dengan satu tema, Allah ada dalam situasi apapun. Saya katakan, temanya Allah ada dalam situasi apapun, saudara. Yang kita ambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Elia di tepi sungai Krit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Krit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Krit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Haleluya, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tadi saya sudah sampaikan, Allah ada di dalam situasi apapun. Yang mau kita sampaikan adalah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Allah tidak pernah berjanji bahwa hidup ini tanpa ada kesulitan, mulus seperti jalan tol. Tidak, saudaraku. Jalan tol aja masih ada macetnya, saudara. Allah tidak pernah berjanji bahwa semua yang ikut Tuhan tidak mempunyai persoalan. Tidak, saudara. Tetapi Tuhan menjanjikan penyertaan. Saya katakan, Tuhan menjanjikan penyertaan yang sempurna di dalam hidup kita. Penyertaan itu, saudara, ada beberapa hal. Yang pertama, kita harus merespon penyertaan Tuhan secara positif. Karena situasi hari ini, situasi bukan cuma bagi kita dan bangsa kita, tapi juga situasi bagi dunia. Dan kita harus merespon ini secara positif, karena kita percaya segala sesuatunya pasti ada jalan terbaik yang Tuhan yang mau berikan. Lalu saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita juga, kalau kita mau melihat penyertaan Tuhan, kita harus melihat dari sudut pandang Allah. Bukan hanya dari sudut pandang manusia, bukan hanya dari sudut pandang kita yang penuh egois, tetapi kita melihat segala sesuatu yang terjadi ini dengan sudut pandang Tuhan, sudut pandang Allah, yang artinya segala sesuatu yang boleh terjadi pasti ada jalan keluarnya. Amin, saudara. Pasti ada jalan keluarnya. Tidak mungkin tidak ada jalan keluarnya. Tidak mungkin tidak akan berakhir. Semua pasti ada akhirnya. Semua pasti ada penyembuhnya. Semua pasti ada obatnya. Saya meyakini itu, saudara. Dan yang selanjutnya, kalau kita ingin melihat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita akhir hari ini dan selanjutnya, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, yang ketiga dikatakan tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada Allah. Tunduk artinya kita harus merespon dengan baik, kita harus mengikuti apa yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk kebaikan kita. Nah, mengenai tunduk di hadapan Tuhan, kita mau belajar dari 1 Raja-Raja yang tadi kita baca, saudara. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan 6. Saudara, nanti saudara silakan baca ulang di tempat masing-masing, baca ulang di rumah masing-masing. Ayat yang pertama mengatakan ada 3 hal, saudara. Mengapa Allah ada di dalam situasi apapun? Mengapa Allah berada di dalam situasi apapun? Ada 3 hal. Yang pertama, Allah kita adalah Allah yang hidup. Saya mau katakan, Allah kita adalah Allah yang hidup. Yesus yang hidup, bukan Yesus yang mati. Allah yang hidup. Nah, ayat yang pertama mengatakan demikian. 1 Raja-Raja pasal 17. Lalu berkatalah Elia kepada orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, katanya. Demi Tuhan yang hidup, dia berkata bahwa, saudara, saya mau katakan begini, saudara yang diberkati oleh Tuhan, bahwa Allah kita itu Allah yang tidak pernah mati. Dia Allah yang tahu, Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang maha mengetahui apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Elia sudah mengatakan kepada Raja Ahab
demi Tuhan yang hidup. Kenapa? Karena orang-orang Israel pada waktu itu telah melakukan dosa, yaitu dosa penyembahan berhala. Dia meninggalkan Tuhan Allahnya, dia meninggalkan Allahnya yang hidup, dia menyembah kepada patung-patung, kepada berhala. Sehingga Allah menyuruh Elia untuk menegur Raja Ahab bahwa itu adalah berdosa, bahwa itu adalah tidak baik. Teguran Ahab ini, teguran Ahab ini diperintahkan oleh Allah supaya dikatakan bahwa Tuhan itu hidup. Allah yang mereka sembah itu tidak hidup, tapi Tuhan yang disembah oleh Elia, Tuhan yang disembah oleh orang-orang yang percaya adalah Tuhan yang hidup. Sebab itu dia mengatakan Tuhan yang hidup, Allah yang hidup. Dan saudara, kalau kita mengatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, kita percaya saudara-saudara, hari-hari ini banyak sekali tekanan-tekanan saudara, pemberitaan-pemberitaan yang sangat menakutkan, pemberitaan-pemberitaan yang sangat membuat kita semakin hari semakin khawatir. Oleh sebab itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, perkatakanlah perkataan-perkataan yang bisa membangun. Sebab itu apa yang kita katakan itulah doa buat kita. Kalau kita katakan semuanya akan berlalu, semuanya akan berakhir, semuanya akan dipelihara oleh Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun, saya percaya kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Sebab itu kita harus mengatakan Allah kita Tuhan kita, bukan Tuhan yang mati. Allah kita adalah Allah yang hidup, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Itulah sebabnya ketika Elia mengatakan bahwa kalau aku katakan maka hujan tidak akan turun, persis apa yang dikatakan Elia. 3,5 tahun hujan tidak turun di negeri Israel. Karena apa? Karena dia percaya Allahnya adalah Allah yang hidup, Allah yang mendengar. Hari-hari ini saudara jangan penuh, jangan kita lagi khawatir atau takut. Kita percaya, kita perkataan-perkataan yang hebat, perkataan-perkataan yang luar biasa. Pasti semuanya akan berlalu, pasti semuanya akan berakhir, pasti semuanya ditolong oleh Tuhan kita. Haleluya. Yang kedua saudara yang diberkati oleh Tuhan, ayat 2 sampai dengan ayat 5 mengatakan begini, artinya saya rangkum begini, taatlah kepada perintah Tuhan. Ini yang kedua saudara. Haleluya. Taatlah saudara kepada perintah Tuhan. Elia tidak pernah tawar-menawar, Tuhan jangan tempatkan saya di sungai Kerit, Tuhan tempatkan saya di tempat yang nyaman. Tidak, Elia saudaraku tidak pernah tawar-menawar. Dia percaya apa yang Tuhan tempatkan, apa yang Tuhan berikan itu pasti yang terbaik. Bapak ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, walaupun di tepi sungai Kerit, walaupun yang setiap hari baik pagi maupun sore hari Elia diberikan makanan oleh Allah melalui burung gagak. Kita tahu burung gagak bagi orang Israel adalah, bagi orang Yahudi adalah, burung gagak itu adalah burung yang najis, burung yang haram bagi orang Ibrani. Kenapa? Karena burung itu memakan bangkai. Tetapi apa yang diharamkan manusia, apa yang tidak boleh oleh manusia, diperbuat Allah, diberikan Allah untuk kemuliaan umatnya. Jadi tidak ada yang mustahil Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Tentu saja saudara, Tuhan ini punya rencana. Dia punya rencana yang besar terhadap Elia. Dia punya rencana yang besar dengan kita akhir-akhir ini. Saudara, Perjanjian Lama telah mencatat, bukan kita saja berada di rumah. Perjanjian Lama sudah mencatat. Nuh, kalau kita buka Kejadian pasal 7, Nuh itu sudah terlebih dahulu berada di Bahtera ketika Tuhan Allah akan membuka mata air untuk menghabisi atau untuk membawa manusia, atau karena manusia berdosa kepada Allah. Sebab itu Nuh sudah terlebih dahulu tinggal di dalam rumah atau dalam bahtera. Terus orang Ibrani ketika mereka tinggal di Mesir, mereka juga sudah tinggal di rumah. Ketika Keluaran pasal 12, saudara, nanti kita baca Keluaran pasal 12 ayat 29. Di situ tentang tulah yang ke-10, di mana orang-orang anak-anak sulung Mesir itu dibunuh, maka orang Ibrani tinggal di rumah masing-masing, dia tidak keluar.
Abraham ketika dia mendapatkan anugerah yang besar, dia berada di rumah, saudaraku. Begitu juga saudara, ketika murid-murid Tuhan berada di loteng di rumah saudara di Yerusalem, ketika itu pencurahan Roh Kudus, mereka juga berada di rumah. Jadi kalau kita berada di rumah akhir-akhir ini, itu terlebih dahulu Perjanjian Lama, Perjanjian Baru sudah memberikan sinyal kepada kita. Memang kalau sesuatu terjadi, kita menuruti perintah Tuhan. Saudaraku, sekarang kau berada di mana? Engkau berada di rumah? Haleluya saudara. Jangan kau takut, jangan kau khawatir. Taat pada perintah Tuhan. Saya percaya ada sesuatu yang hebat, ada sesuatu yang luar biasa kepada kita, yang mau Tuhan berikan kepada kita. Dan yang ketiga, bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan. Ayat ke-6, bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan. Akhir-akhir ini saudara, betapa kita itu mengalami tekanan yang hebat. Saya mau katakan, kita berada di rumah, kita tidak melakukan aktivitas, baik usaha, bisnis, pekerjaan apapun. Ekonomi kita boleh dikatakan tidak ada pemasukan. Tapi saya mau katakan, saudara, Alkitab sudah mengatakan kepada kita, bergantunglah engkau sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau engkau bergantung sepenuhnya, kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, saya percaya saudaraku, Tuhan memberkati kita, Tuhan memelihara hidup kita. Itulah saudara yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Saudara, saya percaya dapat menguatkan kita. Allah ada dalam situasi apapun. Yang pertama, Allah kita bukan Allah yang mati. Allah kita adalah Allah yang hidup, Tuhan yang hidup, Yesus yang hidup. Dan yang kedua, taatlah pada perintah Tuhan. Kalau hari ini kita disuruh untuk tinggal di rumah, saya percaya saudara, Elia diberi makan burung gagak saudara, pagi, siang, pagi sampai dengan sore hari, sampai dengan malam hari dipelihara oleh Tuhan. Begitupun kita, saya percaya kita dipelihara oleh Tuhan. Yang ketiga saudara, bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan bergantung dengan manusia, jangan bergantung kepada siapapun. Bergantunglah kepada Tuhan. Saya percaya kita sudah diberkati oleh Tuhan. Haleluya saudara, tetap berdoa kepada Tuhan supaya saudara, virus ini segera berakhir dan Tuhan memelihara kehidupan kita. Kita dapat beribadah lagi, kita dapat berkumpul lagi dengan saudara-saudara seiman, dan kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.